Panduan teknis untuk KPPS Pemilu 2024. Tahap sebelum hari pemungutan suara. 1. KPPS mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, 5 hari sebelum hari pemungutan suara. 2. KPPS menyampaikan formulir model C6 KPU paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Apabila ada pemilih meninggal dunia, tidak dikenal atau pindah alamat, harus dicatat dalam keterangan formulir C6 KPU yang tidak terdistribusi. Selanjutnya wajib dikembalikan ke PPS serta dicatat ke dalam berita acara model BAC6 KPU. 3. KPPS mendirikan TPS 1 hari sebelum pemungutan suara, dengan memperhatikan ukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter, disesuaikan dengan kondisi setempat. Harus mudah diakses terutama untuk disabilitas dan lansia. Untuk di ruang terbuka pastikan terlindungi dari sinar matahari dan hujan. Pastikan kerahasiaan pemilih terjaga. 4. KPPS menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum dari dan tanggal pemungutan suara diterima KPPS dari PPS. Perlengkapan TPS terdiri dari perlengkapan dalam dan luar kotak suara. Perlengkapan yang di luar kotak suara antara lain formulir-formulir, di antaranya perlengkapan dalam kotak suara, di antaranya tahapan persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS sudah berada di TPS selambat-lambatnya, pukul 6. Tahapan persiapan diantaranya, memeriksa TPS, peralatan dan perlengkapannya. Memasang salinan DPT, DPTB, DPC, DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota pada papan pengumuman. Menempatkan kotak suara masing-masing jenis pemilu di dekat anggota KPPS 6 secara berurutan sebagai berikut. Kotak Presiden dan Wakil Presiden. Kotak suara DPR RI. Kotak suara DPD RI. Kotak suara DPRD Provinsi. Kotak suara DPRD Kabupaten Kota. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Pukul 7 Ketua KPPS membuka rapat. Pengucapan sumpah seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Apabila pada pukul 7 saksi, pengawas TPS atau pemilih belum hadir maka rapat pemungutan suara ditunda 30 menit. Dan setelahnya dilanjutkan walau belum ada saksi, PTPS, pemilih yang hadir. KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan dan menghitung surat suara dan peralatan yang masih disegel. Ketua KPPS menunjukkan kotak suara kosong kepada para pemilih, saksi dan pengawas TPS lalu mengunci kotak tersebut. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara untuk diperiksa. Apabila surat suara yang diterima rusak dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir model C3 KPU. Surat suara wajib ditandatangani oleh Ketua KPPS.
Pada surat suara presiden dan wakil presiden, pemilih mencoblos 1 kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusung dalam kotak. Pada surat suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota pemilih mencoblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon dalam partai politik yang sama. Pada surat suara DPD, pemilih mencoblos 1 kali pada nomor, nama atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Pemilih melipat kembali seluruh surat suara yang telah selesai dicoblos. Keterangan memasukkan surat suara yang benar. Pemilih memasukkan surat suara pada kotak suara secara berurutan dengan dipandu anggota KPPS 6, dengan ketentuan. Surat suara abu-abu untuk Capres dan Cawapres. Surat suara kuning untuk DPR. Surat suara merah untuk DPD. Surat suara biru untuk DPRD Provinsi. Surat suara hijau untuk DPRD Kabupaten Kota. Selanjutnya anggota KPPS 7 memastikan pemilih mencelupkan salah satu jari tangan ke tempat tinta sampai kuku. Pada pukul 12 Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS. Pada pukul 13 Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir, terdaftar, tercatat kehadirannya untuk mencatat dalam daftar hadir. Pelaksanaan penghitungan suara. KPPS dibantu anggota memasang formulir model C1 plano di papan pengumuman. Mengeluarkan surat suara dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas. KPPS mencatat jumlah pemilih dan jumlah suara yang digunakan ke dalam formulir model C1 plano. KPPS kedua membuka lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS memeriksa tanda coblos surat suara, menunjukkan dan menyampaikan hasilnya kepada saksi, pengawas TPS, serta pemilih yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil tersebut dengan cara tali ke dalam formulir C1 plano KPU, yang ditempel pada papan atau tempat tertentu yang sudah disediakan. Anggota KPPS kelima bertugas melipat suara setelah diteliti dan diumumkan Ketua KPPS. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 bertugas menyusun surat suara diteliti dan diumumkan Ketua KPPS. Tahap penyelesaian. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C1 plano semua jenis pemilu. KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C1 plano semua jenis pemilu C7 DPT KPU, C7 DPTB KPU, C7 DPK KPU yang telah ditandatangani. Ketua KPPS dan anggota KPPS membuat sertifikat hasil penghitungan suara masing-masing jenis pemilu dalam formulir model C1 berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir model C1 plano semua jenis pemilu berhologram. Ketua, anggota KPPS dan saksi menandatangani formulir CKPU dan C1 semua jenis pemilu yang berhologram serta salinannya.
Jika ada keberatan atau kejadian khusus, Ketua KPPS mempersilahkan saksi untuk mencatat hal tersebut ke dalam formulir model C2 KPU. Jika tidak ada dicatat dengan kata nihil. Penyampaian kotak suara TPS beserta salinan formulir. Penyusunan dokumen. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun, sebagai berikut. Itulah panduan teknis untuk KPPS Pemilu 2024. Semoga bermanfaat, terima kasih. Hatur nuhun dan wassalamualaikum.